Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan dengan ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Cuma Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sejenak masuk dalam saat teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Mari kita naikkan bersama-sama. Saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, menaikkan doa padanya sehingga di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kita habiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan engkau menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan setia-Mu yang selalu Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dimampukan menjalani hari hidup kami. Namun betapa kami sering mengeraskan hati, tidak menuruti kehendak-Mu. Karena itu kami mohon, ampunilah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat, yang tidak berkenan kepadamu. Ajarilah kami untuk setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru bagi kita semua, seperti yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku,
dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, sekarang sampailah pada kita untuk membaca firman Tuhan, yang mana untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Fenglis ditetapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Di bawah perikop Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abram segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid.
Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dengan jauh firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali persiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama-sama. Seperti yang terdapat dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-35, sampai pasal yang ke-10, ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-9, ayat 35, sampai pasal yang ke-10, ayat yang ke-8. Bila mana kita sudah mempersiapkannya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Urapi kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang sungguh kebenaran firman-Mu itu boleh kami terima dan hayati dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu saja, agar dapat memberitakan firman-Mu seturut maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin buat firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi orang yang memiliki popularitas, menjadi orang yang terkenal, diyakini akan mendatangkan banyak keuntungan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan orang banyak akan berusaha untuk bagaimana mendongkrak popularitasnya, baik itu di kalangannya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus Kristus dalam kerja dan karyanya, Ia bukan popularitas yang dikejar, tetapi belas kasihan. Tuhan Yesus selagi ada kesempatan, Ia tidak pernah berhenti untuk mengajar. Ia tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, dan melakukan karya penyembuhan dan pemulihan bagi manusia yang membutuhkan. Ia terus bersemangat dalam bekerja, meski segala fasilitas terbatas adanya. Bukan pula ia kerjakan untuk memuaskan ambisi atau untuk kepentingan pribadi, apalagi sekedar untuk sebuah sensasi. Tetapi sungguh ia lakukan semuanya itu oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan, kepedulian atau welas asih, itu yang ia lakukan atas penderitaan manusia. Ia senantiasa mengulurkan tangan, meringankan penderitaan manusia. Tentu itu juga yang ia inginkan dikerjakan, dilakukan oleh setiap umatnya yang percaya kepadanya dalam situasi apapun ia hadapi. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memanggil orang percaya untuk terlibat dalam misinya. Ia memakai
kita, bahkan siapa saja yang mau, sebagai alat di tangannya untuk melakukan karya kasih-Nya, mengajar, memberitakan kabar baik, dan melakukan karya pemulihan bagi setiap orang, bagi hidup manusia. Bekerja dan bekerja sama, itu adalah kata kuncinya. Juga ia inginkan dilakukan dalam setiap pribadi kehidupan umat yang percaya. Oleh karena itu, maka Tuhan tentu memanggil kita untuk menjadi partner kerjanya, menyatakan kabar keselamatan ini, membawa banyak jiwa untuk mengaku ialah Tuhan di dalam kehidupan ini. Satu penggalan lagu dalam NKB 126, Tuhan manggilmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Mari kita coba angkat bersama. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Cuma Tuhan, itulah lagu yang tentunya juga himbauan bagi kita semua, ajakan bagi kita semua untuk bersama-sama melakukan karya yang Allah inginkan. Bukan sesuatu yang besar, sekecil apapun yang kita lakukan, bagi Tuhan tentu hal itu sungguh menyenangkan hatinya. Karena itu layaklah kita bersyukur, karena walaupun kita lemah, walaupun kita dalam segala keterbatasan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan, di mana Engkau Tuhan menginginkan kami di dalam segenap langkah juang hidup kami, di dalamnya juga untuk menyatakan karya kasih-Mu bagi dunia ini. Engkau mau memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami pun bersatu berdoa kepada Bapa, menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Karena kami sesungguhnya sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Kepedulian kasih Tuhan. Manakala kami menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat sekarang ini menjadi keprihatinan bagi kami semua. Bantulah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar kami bisa menghadapi semuanya ini, bahkan beroleh keluputan, kekuatan, dan keselamatan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah seluruh muka bumi, pun pemerintah bangsa kami Indonesia, dari tingkat pusat hingga ke pelosok, para anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, para medis, dokter, perawat, bahkan semua pribadi yang terlibat dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat dan kekuatan atas mereka. Kami berdoa bagi setiap pribadi agar senantiasa juga mawas diri dan juga senantiasa boleh menjalani hari hidup dengan penuh hikmat dan bertanggung jawab, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hari hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan memberkati akan setiap umat-Mu yang rindu senantiasa untuk
menyatakan karya kasih dalam kehidupan mereka. Kami percaya berkat senantiasa Engkau anugerahkan dalam setiap pribadi. Biar dalam semuanya itu membuat kami semakin bersyukur. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sekarang ini dalam lanjut usia. Mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam kedukaan, mereka yang di dalam penderitaan. Mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pemulihan, kesembuhan, kekuatan, keselamatan terjadi atas mereka. Senap upaya keluarga, pribadi, bersama dengan para medis, Tuhan juga memberkati. Hingga semuanya menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu. Khususnya untuk pribadi yang membutuhkan. Kami menyerahkan gereja Tuhan seluruh ke bumi. Gereja Kentan Fenglis. Agar senantiasa Tuhan pakai. Dan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan ya Tuhan. Akan segala pengharapan kami. Kedua hati kami dalam kuasa-Mu. Untuk semuanya ini ya Bapa, kehendak mulai jadi dan nyata, serta sempurna dalam kehidupan kami. Janganlah kehendak kami yang jadi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Jadi nats untuk menghantar kita menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelum kita bersama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebagai tanda ungkapan syukur atas seluruh berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, sekarang kami serahkan persembahan syukur ini. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Kepadamu kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah, mari kita angkat kidung pujian kita, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan buayanya yang Kau beri. Jemaat yang undang untuk bangkit berdiri, puji syukur terimalah kita nyanyikan bersama-sama.
puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Semakin arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati.